Bismillahirrahmanirrahim. Disobek, siap. Ya. Para kepala desa dan lurah sekecamatan Malawa, Bapak Kodi Malawa, Ketua KTH Bitara Bersatu yang kami banggakan. Pertama-tama kami untuk Bapak Direktur PT Japanero, tim ahli dan narasumber pelatihan dan fintech budidaya pasokan kopi. Akan atensi khusus dari Ibu Wakil Bupati, Ibu Haja Suhani Arjuna Buhari SM. Akan diadakan sosialisasi penggunaan aplikasi pertanian untuk memudahkan tim ahli dalam mengontrol perkembangan. Terdiri dari 30 orang peserta yang terdiri dari petani kopi, anggota kelompok tani hutan atau KTH Batara Bersatu. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah menuju lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi lah. Sudah mulai kelihatan ada jalan keluar menuju Kopi Malawa yang go internasional. Hari ini kita melakukan pelatihan dan fintech dan bekerja sama dengan pihak ketiga Japanero yang kita ketahui bersama beliau adalah spesialis kopi. Semua kopi yang beliau pegang, yang beliau kenal bisa menjadi kopi go internasional. Mudah-mudahan Kopi Malawa pun demikian adanya. Sesuai dengan komitmen kami, mudah-mudahan per tanggal 31 atau sebenarnya sih hari ini, dengan melihat packingannya, dengan melihat kemasannya, dengan mulai mencium rasanya berbeda dengan yang dulunya. Besar harapan saya mudah-mudahan Desember ini Kopi Malawa sudah beredar di seluruh negeri yang ada di dunia ini. Ibu, tadi ada yang disebutkan anggaran yang disiapkan untuk pengembangan Kopi Malawa ini sendiri berapa, Bu? Karena kami mulai mengolahnya, mulai membenahinya itu dari pemilihan bibit, sehingga anggaran untuk di perubahan tahun ini kami mengalokasikannya sekitar 1 M lebih, itu di 2 dinas, dari dinas pertanian itu untuk bibitnya dan di Perindak itu untuk packingannya. Itu sebagai bentuk supporting saya bekerja sama dengan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Maros untuk membuat kopi yang memang khusus di dalam situ hanya menjual dan meracik kopi Malawa, dan kami pun hanya menyiapkan mesin kopi maker, sehingga setiap pengunjung yang mau menikmati kopi silahkan meracik kopinya sendiri, dan itu gratis sampai akhir tahun. Ketika pertama saya datang, memang ketika saya minum kopi itu di tempatnya ini nih, geng-gengnya kopi di Maros, saya coba waktu itu sedikit saya coba. Ini ya saya udah ketahuan bahwa kok standarnya belum masuk ya untuk ke internasional. Tetapi setelah saya lihat ke lapangan, kalau lihat potensi di kebunnya itu ada. Karena mungkin tidak ada atau belum memperoleh bimbingan yang teknis ya, dan ya baik di hulu maupun di hilir, rasa tadi kopinya belum kelihatan. Nah sekarang mudah-mudahan saya datang dengan mencoba dari kopi yang saya bawa dan merosting sendiri, ini kelihatannya bisa. Karena kan kalau feeling sebagai tadi ya untuk main di market itu kelihatannya sudah bisa, sehingga saya punya keyakinan. Nah tinggal sekarang potensinya ada 2 cara untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ya, kuantitas. Jadinya yang pertama adalah memang tadi harus bimtek dulu. Ini nggak bisa mau ditambah bibit juga kalau tidak di bimtek nggak ada hasilnya. Lebih baik kita bimtek dulu, terus kemudian pasti ini akan ada. Nanti setelah itu baru kita, karena kerapatan di sini dari luasannya itu masih rata-rata di bawah 1000 pohon dalam 1 hektar. Nah, kalau sebaiknya itu adalah minimum 1.600 sampai dengan 2.400. Malahan kalau di Brazil itu sudah sangat rapat sampai dengan 4.500. Itu berpengaruh Pak ya sama ini? Ya itu kan berpengaruh kepada kuantitas. Nah, kualitas itu adalah tadi harus
diawali mulai dari bibit, penanamannya, tadi ada yang namanya perawatan, ya, baik pemangkasan dan lain dan seterusnya sampai dengan pasca panen. Nah ini yang Javanero punya pengalaman banyak di situ dan sudah membawa beberapa tempat untuk go internasional dan alhamdulillah sudah. Saya sih punya keyakinan karena ini masih saya lihat masih ada kopi, makanya dari bapak-bapak dan ibu di sini ketika pelatihan karena ada praktek saya pengen memetik kopinya kita proses dalam waktu sebulan kemudian, berarti itu kan di akhir November kita punya mungkin beberapa atau bisa katakanlah 10 kilo itu yang saya akan bawa langsung ke Eropa. Yang jelas saya sudah, karena saya pun barusan dapat telepon malahan tenaga ahli kami itu kebetulan orang Sulawesi juga saya undang ke sini dan nanti pelatihan UMKM berikutnya akan hadir. Jadi yang hari Sabtu masih saya, nanti yang karena ada beberapa serangkaian baik di Koperindak dan di Dinas Pertanian, saya akan bawa yang memang yang sudah mengetahui di bidang kopi khususnya. Semoga segera Malawa bisa go internasional. Pak, menurut Bapak sendiri apa sih yang membedakan kopi Malawa ini dengan kopi yang lainnya, Pak? Ya ini kalau saya melihat dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi, khususnya Arabica, ini kualitasnya mendekati yang kopi-kopi kan kalau kopi Arabica itu biasanya 1000 meter di atas permukaan laut. Ini kan 800, 700. Ini ya makanya memang tidak banyak Arabicanya, tapi kita lebih baik fokus dan kita tonjolkan. Nah, nanti saya lagi mungkin nanti juga harus diskusi juga dengan Ibu Wabub, kita bicara melihat tracking secara ilmiah, itu harus ada pengecekan, ini kajian sekarang kopi di sini itu atau yang ada di sini itu termasuk varietas yang mana. Karena kan mungkin tersebar nanti yang saya lihat dan saya tracking nanti saya ada, makanya nanti kita harus diskusi karena kalau tadi ini itu bukan hanya sekali bimtek jadi enggak. Ini harus ada kegiatan-kegiatan kontinuitas yang bisa bisa dilakukan sehingga kopi Malawa ya dari Desa Bentenge dan sekitarnya saya sih punya keyakinan. Saya yakin tapi dari Bapak Ibu semuanya pun harus menunjukkan komitmen. Insya Allah ini bukan ilmu roket. Ini asal dijalankan, makanya kita ada monitoring, itu adalah salah satu untuk melihat potensi yang ada. Para kepala desa dan lurah sekecamatan Malawa, Bapak Kodi Malawa, Ketua KTH Betara Bersatu yang kami banggakan. Pertama-tama kami untuk Bapak Direktur PT Javanero, tim ahli dan narasumber pelatihan dan bintang budidaya pasakan kopi. Akan atensi khusus dari Ibu Wakil Bupati, Ibu Haja Suhani, artinya Bu Hari yang akan diadakan sosialisasi penggunaan aplikasi pertanian untuk memudahkan tim ahli dalam mengontrol perkembangan. Terdiri dari 30 orang peserta yang terdiri dari petani kopi, anggota kelompok tani hutan atau KTH Batara Bersatu,